Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang terhormat, nama saya Lalu Abdul Hafiz dari kelas A1. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tugas di mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning, yang dimana pada kesempatan ini materi yang akan kami sampaikan adalah tentang bab ketaatan atau Al-Qismul Awal Fit Ta'at. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismul Awalu Fit Ta'ati. Bab yang pertama atau bab 1, yakni tentang taat atau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidun wa nawafilun. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku bahwa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua bentuk, yakni yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah nawafil atau sunnah. Fal fardu ra'sul mali. Adapun yang wajib atau yang fardu adalah merupakan modal apabila kita ibaratkan di dalam perdagangan. Wa bihi tahsulun najatu. Dengan modal inilah maka sebuah perdagangan akan bisa berjalan dengan lancar. Wan naflu huwa ar-ribhu. Adapun yang kedua yaitu ibadah yang bersifat sunnah. Ibadah yang bersifat sunnah ini ibarat keuntungan. Wabihil fauzu bid-darajati. Dengan keuntungan itulah maka akan diperoleh beberapa derajat kelebihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Allah azza wa jalla, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli adai maqtaratuhu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi sam'ahu bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabsitu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam hadis qudsi, orang-orang yang berusaha mendekat kepadaku itu tidaklah dapat berhasil kecuali dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang telah Allah wajibkan. Seseorang hamba secara terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah sesudah menjalankan yang wajib. Pasti aku akan mencintainya. Apabila aku telah mencintai salah seorang hambaku, maka aku menjadi pendengarnya, penglihatannya, ucapannya, tangannya yang dibuat menyentuh, dan juga kakinya yang dipakai untuk berjalan. Bapak dosen dan teman-teman yang dirahmati Allah. Selanjutnya di dalam kitab disebutkan walan tasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fa'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala muttali'un ala dhamirika wa musyrifun ala zahirika wa batinika wa muhitun bijami hadaratika wa lahazatika wa khatawatika wa sairi sakanatika wa harakatika wa annaka fi mukhatalatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui hatimu, mengawasi
kita, baik itu dalam keadaan zahir maupun batin, mengetahui gerak-gerik langkahmu, baik ketika bersama orang-orang banyak maupun ketika kita sendirian. Semua itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah luput dari apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Itu tidak bisa lepas dari pantauan atau perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dan firman Allah juga dalam Al-Quran surat Thaha ayat 7, fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Fata'addab ayyuhal miskinu zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala ta'addabal abdil zalili al-muznibi fi hadratil jabbari al-qahhari wajtahid alla yaraka maulaka haisu nahaka wala yafqidaka haisu amaraka. Maka dari itu, engkau harus bisa menjaga tingkah laku zahir dan batin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merendahkan diri di hadapannya seperti layaknya seorang hamba yang hina, banyak melakukan kesalahan di hadapan raja yang gagah perkasa. Berusahalah engkau sekuat tenaga menjadi diri sehingga Allah tidak melihatmu menjalankan perbuatan yang Dia larang. Dan selalu berusaha agar engkau dapat menjalani apa yang Ia perintahkan dan Ia kehendaki. Walan taqdira ala zalika illa bi an tuwazzi'a awqataka wa turattiba awradaka min sabahika ila masaika. Engkau tentu tidak akan dapat berbuat yang demikian itu kecuali jika engkau mau membagi waktumu dan engkau menyiapkan rencana-rencana yang akan engkau lakukan mulai dari pagi hingga sore hari dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasgi ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min hini tastayqizu min manamika ila waqti ruju'ika ila madja'ika. Maka hendaklah kita memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sunnah yang ditetapkan bagi kita mulai sejak kita bangun sampai kita kembali beristirahat tidur lagi. Bapak dosen yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia, pelajaran apa yang bisa kita petik di bab tentang ketaatan ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai hambanya, sebagai umat manusia, untuk melaksanakan segala kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kewajiban, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang bersifat sunnah, yang dimana apabila kita kerjakan akan menambah keberuntungan bagi kita. Yang kedua, bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita jalankan, harus kita laksanakan di mana saja kita berada dan kapan saja, baik dalam kondisi sepi maupun ramai, baik dalam kondisi susah maupun senang, baik dalam kondisi kita sedang sempit maupun sedang lapang. Ketaatan wajib kita lakukan
Untuk bisa menjadi muslim yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa meluangkan waktu-waktu kita untuk beribadah dan taat kepadanya, baik sejak kita bangun tidur sampai dengan kita kembali beristirahat di malam hari. Kita harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat bahwa Allah senantiasa mengawasi apa yang kita perbuat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.